Masakan, pemucatan, sterilisasi, proses penggorengan, penguapan, proses penggorengan, penguapan, pengeringan, pasteurisasi, pembuatan krim, pasteurisasi fat, pasteurisasi HTST, pasteurisasi UHT, sterilisasi susu, sterilisasi rotari berkelanjutan, dan sterilisasi hidrostatik. Ya, kita lanjut. Pemasakan kalau di sini itu suhunya antara 80 sampai 100 ya. Kemudian untuk pemucatan itu antara 150 sampai 180. Jadi suhunya lebih tinggi. Kemudian juga ada proses lagi yang namanya penggorengan. Kalau kita lihat, kalau kemarin itu perubahan berdasarkan suhu ini berdasarkan pengolahan ya. Dan pengolahannya ini untuk minggu kedua atau bab 2 itu adalah yang berkaitan dengan suhu di atas proses pengolahan di atas suhu kamar gitu ya. Pemasakan itu kalau kita sehari-hari itu seperti kita memasak ya, merebus kurang lebih gitu. Kalau pemucatan kita kenal namanya blanching. Artinya merebus itu adalah memasak bahan pangan menggunakan media air. Terus kemudian penggorengan itu adalah proses pengolahan bahan pangan menggunakan media minyak. Kemudian yang berikutnya adalah sterilisasi, yaitu suhu di atas 110 derajat Celcius. Tujuannya adalah membunuh semua mikroba dan spora. Itu sih biasanya dipakai untuk aplikasi makanan kaleng. Jadi dilakukan proses sterilisasi, kemudian dikemas dalam kaleng. Kaleng itu juga harus terisolasi sempurna sehingga tidak ada kontak oksigen dari udara ke dalam makanan tersebut. Nah, selain sterilisasi ada lagi yang disebut dengan proses pasteurisasi. Pasteurisasi itu ada 3 dikenal. Pasteurisasi itu ada yang suhunya antara 62 sampai 65 derajat Celcius dengan waktu pengolahan lebih lama, yaitu adalah sekitar 30 menit. Jadi dipanaskan suhu 62 sampai 65 30 menit. Sementara kalau untuk pasteurisasi HTST, high temperature short time, itu suhunya sekitar 72, jadi di atas suhu pasteurisasi. Waktunya lebih pendek, yaitu cuma 15 detik. Kalau untuk pasteurisasi fat itu aplikasinya itu untuk susu ataupun jus dengan skala kecil. Sedangkan pasteurisasi HTST itu adalah diaplikasikan pada susu segar dan minuman. Ada lagi yang disebut dengan pasteurisasi UHT. Ya, ini sebetulnya waktu kontaknya itu lebih pendek, itu diupayakan agar supaya tidak bisa membunuh mikroba, tetapi tidak sempat merusak kandungan nutrisi di dalamnya. Ya. Kemudian ada waktu yang lebih pendek lagi, ultra high temperature, jadi temperaturnya lebih tinggi, yaitu 135 sampai 150 derajat, dengan waktu yang lebih pendek lagi, yaitu hanya 2 sampai 5 detik. Itu diaplikasikan untuk susu kemasan dan waktu umurnya akan lebih panjang. Tuh, ya, kemudian berikutnya ini untuk membandingkan antara proses-proses yang tadi sudah dijelaskan.
Nah ini sebetulnya kalian bisa ambil topik-topik ini ya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sementara kalau yang bab 1 kemarin itu ada 5 jenis proses. Itu sudah 16. Ya, sehingga bisa kalian pilih topiknya itu tidak sama antara kelompok 1 dengan kelompok lain untuk kelas yang sama. Jadi kalau kalian di kelas ini 2A TKPP dan 2B TKPP itu tidak boleh sama. Jadi di kelas gabungan ini tidak boleh ada yang ambil topik yang sama untuk makalahnya nantinya. Ya, untuk pemasakan itu diperlukan suhu atau suhu pengoperasian antara 80 sampai 100 derajat Celcius. Itu tujuan aplikasinya adalah untuk mempertahankan rasa, tekstur, dan memperoleh keamanan pangan yang cukup. Artinya di situ bakteri mikroba itu akan mati. Proses pemasakan, dan biasanya rasanya juga lebih enak gitu ya. Teksturnya juga jauh lebih lembut, apalagi kita di negara tropis seperti ini, rempah-rempah tumbuh subur sehingga rasanya itu berbagai rasa itu bisa kita peroleh ya. Dengan berbagai bumbu yang bisa kita masukkan dalam masakan yang kita olah. Kemudian yang berikutnya adalah pemucatan atau blanching. Itu suhunya hampir sama, yaitu 85 sampai 100 derajat Celcius. Itu untuk proses inaktivasi enzim sehingga proses pelayuan bisa jadi dengan enzim di dalam bahan pangan tersebut itu tidak aktif, maka proses degradasi bahan pangan itu tertunda atau tidak berjalan. Dan itu nanti diaplikasikan untuk sayuran beku yang biasanya untuk pertimbangan transportasi. Contoh kalau misalnya pemucatan, kalau kalian suka, kalau misalnya makan di rumah makan, suka kita lihat bahwa sayuran itu kelihatannya segar, warnanya masih segar seperti baru dipetik gitu. Tetapi kondisinya agak sedikit layu. Artinya segar itu warna klorofilnya, warna hijaunya itu masih segar. Beda hasil dari pemasakan itu biasanya sudah warnanya sudah terjadi proses browning. Itu adalah proses pemucatan. Karena menggunakan vakum, maka suhunya akan di bawah 100 derajat. Tapi sudah membuat minyak itu mendidih. Ya. Penggorengan itu aplikasinya itu adalah untuk rasa, tekstur jauh lebih renyah, warnanya juga lebih segar gitu ya. Kemudian untuk penguapan itu adalah tujuannya itu diaplikasikan pada suhu 60 sampai 100 derajat. Itu adalah untuk mengurangi kadar air dalam bahan pangan tersebut. Kadar air misalnya ya susu bisa dia peroleh lebih kental gitu ya, susu konsentrat gitu. Jadi kadar airnya dikurangi dengan cara menguapkan kandungan air yang ada di dalamnya. Kemudian jus itu juga sirup juga itu lebih kental gitu. Itu kandungan airnya kita kurangi itu dengan cara penguapan. Tetapi proses penguapan ini juga
diupayakan agar supaya tidak merusak kandungan nutrisi dari bahan pangan tersebut. Kemudian untuk pengeringan, nah pengeringan ini itu sudah memberikan efek bahwa kalau penguapan itu tidak terjadi perubahan fasa, ya. Jadi hanya konsentrasinya lebih tinggi, tapi kalau untuk pengeringan itu sampai berubah fasa, susu cair gitu ya, itu berubah menjadi susu bubuk. Kopi instan, itu kan tadinya kopi kita seduh menggunakan air, kemudian airnya kita uapkan sampai kering. Nah ini keuntungannya proses pengeringan adalah pengemasan jauh lebih ringkas sehingga transportasinya juga lebih murah. Meskipun proses pengeringan itu memerlukan energi yang lebih banyak. Kemudian berikutnya adalah pasteurisasi fat. Itu suhunya 62 sampai 65 derajat Celcius, waktunya 30 menit. Itu kita pakai itu untuk susu atau jus dengan skala kecil. Biasanya proses fat ini adalah menggunakan proses batch ya untuk skala kecil. Jadi kita panaskan, tapi itu suhunya tidak terlalu tinggi, yaitu antara 62 sampai 65, tapi waktunya lebih panjang, ya 30 menit. Sementara kalau untuk pasteurisasi HTST itu suhunya lebih tinggi 72 derajat, waktunya lebih pendek, 15 detik. Itu diaplikasikan untuk susu segar dan minuman. Dan untuk pasteurisasi UHT, ultra high temperature, itu suhunya antara 135 sampai 150 derajat Celcius, waktunya 2 sampai 5 detik. Itu untuk susu kemasan dengan umur yang lebih panjang, dan kalau susu HT itu tidak perlu disimpan dalam lemari pendingin. Sudah barang tentu kemasannya juga harus baik gitu ya. Misalnya kalau kalian kenal misalnya ada susu kotak segala macam, itu adalah hasil pasteurisasi UHT. Kemudian ada lagi proses sterilisasi susu. Nah, ini untuk kondisi-kondisi tertentu. Karena apa? Memang susunya steril, tapi dimungkinkan kandungan nutrisinya karena di situ ada banyak senyawa organik, ya, lemak-lemak organik dan seterusnya, dimungkinkan kalau proses susu dilakukan proses sterilisasi, banyak kandungan nutrisinya yang rusak. Kemudian untuk sterilisasi rotari itu suhunya lebih tinggi lagi, 115. Itu untuk bahan yang lebih tahan. Ini tidak cocok untuk susu, misalnya untuk saus, gitu kan. Atau kalau dulu kita kenal sebagai susu kental manis yang berupa kaleng, padahal itu sebenarnya bukan susu, makanya sekarang namanya bukan susu kental manis. Ya. Sterilisasi hidrostatik itu untuk pengalengan dengan skala besar, gitu ya. Itu dengan suhu 120 sampai 140. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum, Pak. Nah, ini penjelasan singkat untuk masing-masing proses. Ini ada pemasakan, itu cooking adalah proses pemanasan bahan pangan untuk meningkatkan cita rasa, tekstur, dan keamanan pangan. Contoh perebusan sayur, pemasakan daging, gitu ya. Sudah barang tentu merebus sayur dan memasak daging itu membutuhkan waktu yang berbeda. Jadi untuk melunakkan tekstur kita akan lihat bahwa prosesnya membutuhkan waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah proses blanching atau pemucatan. Itu adalah menggunakan pemanasan cepat. Jadi bisa menggunakan uap panas, kita semprot ya bahan pangan tersebut, lalu didinginkan atau
air kemudian didinginkan atau disemprot dengan air dingin atau dihembuskan udara yang dingin. Tujuannya adalah menginaktivasi enzim, mengurangi mikroba. Nah ini mempertahankan warna dan tekstur. Jadi seperti sayur segar, tetapi sudah tidak cepat layu, gitu ya. Kalau sayuran kan habis kita petik dalam jangka waktu 8 jam itu kan sudah kelihatan layu. Nah kalau sudah dilakukan proses blanching itu bisa bertahan. Dan efek lebih lanjutnya adalah mikroba yang terkandung akan berkurang. Kemudian dikemas. Nah ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk rumah makan, gitu ya. Atau untuk yang ekspor bisa. Jadi dilakukan proses blanching, kemudian dikemas, didinginkan, gitu. Kemudian dikirim. Yang ketiga adalah sterilisasi, pemanasan pada suhu tinggi untuk membunuh semua mikroba. Kalau ini pemucatan itu hanya mengurangi mikroba, kalau ini membunuh semua mikroba termasuk spora. Umum untuk makanan kaleng. Kemudian ada proses penggorengan atau frying, memasak dalam minyak panas. Tujuannya adalah pembentukan flavor, tekstur renyah, pengurangan kadar air. Sebagai contoh misalnya pembuatan keripik, ayam goreng, donat, dan lain-lain. Penguapan atau evaporation, penghilangan air dengan pemanasan sehingga terjadi perubahan cair ke uap. Misalnya untuk meningkatkan konsentrasi susu, sirup, jus gitu. Untuk pengeringan itu adalah mengurangi kadar hingga produk stabil dengan water activity rendah. Contoh susu bubuk, kopi instan, bubuk, dan seterusnya. Cuman ini adalah karena dikeringkan sampai AW-nya cukup rendah, maka pengemasannya juga harus lebih baik. Tidak ada kontak oksigen dengan udara sekitar. Yang keenam adalah pasteurisasi. Pemanasan ringan umumnya kurang dari 100 untuk membunuh mikroba patogen dan nah ini kan bedanya dengan sterilisasi. Tujuannya adalah membunuh mikroba patogen tanpa merusak gizi dan rasa. Aplikasinya umum untuk susu, jus, dan minuman. Nah, jenis-jenis pasteurisasi itu adalah pasteurisasi batch pemanasan dalam tangki besar. Nah, kita punya alat sebetulnya di sampingnya vacuum frying itu ada pasteurisasi, itu berupa tangki. Nah, ini prosesnya adalah ini. Ya. Disebut volume kecil juga itu kita kapasitasnya bisa sampai 15 liter. Kalau nggak salah, 15 atau 30 liter. Pasteurisasi HTST, high temperature short time, suhu tinggi dalam waktu singkat. Jadi ini biasanya bentuknya adalah sistemnya continuous. Jadi proses pasteurisasi dialirkan dalam pipa. Pada rentang pipa tertentu itu akan dipanaskan pada suhu 72 derajat dan waktu tinggalnya ada 15 detik. Setelah itu sudah tidak ada proses pemanasan. Sama halnya untuk ini lebih efisien karena tidak berupa batch ya. Jadi continuous mengalir, umum tidak aplikasikan pada susu segar. Kemudian untuk proses pasteurisasi UHT, ultra high temperature, itu suhunya sangat tinggi. Ini juga prosesnya adalah menggunakan proses continuous. Nah ini kelebihannya adalah pasteurisasi UHT adalah steril, secara komersial, dan umur simpan panjang. Jadi kalau susu kotak kemasan itu biasanya kalian cek adalah biasanya ada tulisannya susu UHT, diproses dengan UHT, itu adalah ini. Ini teknologi yang berkembang dulu dikenal adalah hanya pasteurisasi fat, sistemnya batch, kemudian berkembang teknologinya ada pasteurisasi HTST dan pasteurisasi UHT. Nah, untuk sterilisasi itu ada beberapa jenis, ada sterilisasi susu. Nah, ini bisa
suhunya ini hampir sama dengan menggunakan UHT, itu kondisinya sudah steril. Pasteurisasi UHT itu sama dengan proses steril, hanya ini tujuannya adalah karena waktunya pendek, maka tujuannya adalah mempertahankan kualitas dari bahan tersebut. Gitu ya. Sterilisasi rotari berkelanjutan, produk kaleng dipanaskan sambil diputar agar panasnya merata. Jadi prosesnya menggunakan rotary, kemudian dipanaskan. Gitu. Sterilisasi hidrostatik, produk kaleng melewati menara air panas tinggi, kontinu, efisien untuk industri skala besar. Nah ini juga bisa kalian pilih sebagai bahan untuk untuk makalah. Oke, sampai sini. Saya cek dulu daftar hadirnya. Kelas 2. Faris ada nggak? Faris Rasendria. Halo? Bisa kedengaran suara saya? Bapak maaf. Buat Faris sudah mengundurkan diri, Pak. Oh, udah mengundurkan diri. Oke. Terus kemudian apa lagi? Imania Kolbi. Nggak ada. Kemudian siapa lagi? Ziban Henry. Ada nggak? Nggak ada. Saya cross check lagi ya yang nulis di sini hadir. Ada Muhammad Zulhak. Ada nggak? Hadir, Pak. Azril Sahrun. Hadir, Pak. Erwansyah. Hadir, Pak. Fadlan. Hadir, Pak. Franciscus Farel. Hadir, Pak. Kaisani. Kalau nggak ada saya Untuk coret. Sani itu mikrofonnya rusak. Apa? Sani mikrofon handphonenya rusak, jadi nggak bisa open mic. Oh gitu. Ada yang tahu kalau dia hadir ya. Grisca. Halo. Grisca Zakiantun Nisa. Hadir, Ada nggak? Bapak. Ilma Siti Hamidah. Hadir, Pak. Ilma. Iya.